Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muharram yang kami muliakan, alhamdulillah kita masih bertemu dengan Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dan dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang kita tunggu-tunggu, malam yang selalu kita harap. Ini termasuk bagian dikabulnya doa kita oleh Allah. Ketika Rajab kita kan berdoa, Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Rabb, berkailah kehidupanku di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan ya Allah umurku sampai pada Ramadan. Nah, ini saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, menjelang Lebaran ini pada gelisah, resah atau enggak ini? Hah? Mungkin ya yang anaknya masih kecil-kecil, terus bapak-bapak banyak tuntutan dari istrinya, anakmu belum diberikan pakaian, ini mau Lebaran, pasti anakmu nanti minder, aku belum diberikan perhiasan. Nah, ini kan biasanya setiap Lebaran toko emas itu ramai sekali. Nah, ini apakah bapak-bapak ini gelisah atau enggak dengan permintaan ibu-ibu itu? Mudah-mudahan istri jamaah Masjid Muharram itu tidak menuntut dan menuntut pada suaminya yang tidak ada kemampuan untuk itu. Nah, Rasulullah SAW ada satu kegelisahan, ada satu kekhawatiran, ada yang mengganjal di dalam pikiran atau benak Rasulullah. Nah, ini memang bagi seorang pemimpin, nah ini pengurus masjid pun juga harus gelisah ini, mikirin jamaahnya yang fakir, miskin, ini nanti dapat zakat fitrah atau tidak, minimal itu kan, atau bisa lebih mendapatkan sesuatu yang lebih itu kan. Nah, saya pernah membaca sebuah kitab di mana Rasulullah itu pernah menugaskan amil zakat. Itu sampai pernah mengambil zakat itu ke Syam. Wah, alangkah jauhnya Syam itu. Zaman itu naik onta, kalau sekarang ke Surabaya atau ke Makassar atau apa cuman hanya berapa jam. Ini mengambil zakat sampai ke negeri itu. Karena apa? Ini menjadi suatu kegelisahan Rasulullah untuk memikirkan umatnya. Jadi mikirkan umatnya itu bukan hanya sekedar prihatin nggak sholat jamaah, prihatin nggak sholat tarweh, prihatin jamaah subuh cuman dikit. Tapi keprihatinan Rasulullah sampai seperti itu. Sampai Rasulullah juga memikirkan ini nanti umatku ini dapat atau enggak ini kan. Nah, karena kebanyakan umat Rasulullah di zaman itu juga sangat jauh dari mapan. Nah, ini juga harus kita pikirkan. Dan disinilah tugasnya yang namanya amil itu tidak hanya sekedar nongkrong di masjid, ngerokok, main HP, tidak. Harus khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Khud, ambillah. Jadi cuma enggak sekedar menunggu amil itu, tidak sekedar duduk-duduk, tidak. Tapi harus action, harus menjemput bola. Oh, ini ada orang kaya di komplek ini, siapa? Nah, kalau perlu tidak hanya sekedar di komplek ini, bisa lintas desa, lintas. Nah, ini kalau di zaman Rasulullah ini lintas benua, gitu kan.
mengambil zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Jadi kegelisahan itu juga tidak hanya terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi kita juga perlu memikirkan umat. Nah, sejauh mana kita memikirkan menjemput malam Lailatul Qadar, menjemput dari malam nuzulul Quran. Nah, apakah kita cuman hanya santai, cuman hanya sekedar menunggu, perlu iktikaf atau beramal soleh dengan banyak ngikutin taraweh, ikut tadarus. Tidak hanya sekedar itu amal soleh. Amal soleh itu termasuk kita tersenyum kepada siapapun, kepada umat manusia. Itu amal soleh. Dan amal soleh tidak hanya itu, membuang batu di tengah jalan kita pinggirin, ada duri, ada paku, kita singkirkan, kita umpetin biar orang tidak menginjak itu. Itu juga bagian dari amal soleh. Jadi jangan beranggap bahwa amal soleh itu harus iktikaf terus. Nah, kalau kadang-kadang saya berpikir, anak-anak yang koprekan membangunkan orang sahur, kalau saya mengatakan itu juga bagian dari amal soleh, meskipun sebagian orang terganggu. Biasanya orang yang terganggu itu yang nggak puasa atau puasa wallahu alam. Nggak tahu yang koprekan itu ngikut puasa atau enggak, saya juga nggak tahu. Karena pernah satu saat ada beberapa, ini saya diajak anak, ya sekali-kali ngikut dong ke kalangan-kalangan tertentu untuk berbagi sahur. Begitu siangnya saya tongkrongin di tempat itu. Kalau zaman dulu itu kan masih banyak gelandangan dan sebagainya, pemulung di bawah jembatan. Begitu saya tongkrongin, mereka malam hari bangun, tapi begitu siang hari tidak satu dua orang yang saya temukan mereka itu makan. Nah, apakah berbagi kita itu juga bermakna sebagai amal soleh? Nah, ini tentu itu juga bagian dari amal soleh. Tapi mungkin nilainya yang berbeda. Nah, kita menyikapi malam Lailatul Qadar. Nah, biasanya orang yang butuh makan untuk sahur atau butuh makan di malam hari, itu tidak mungkin orang kekurangan. Kalau orang berlebih, tidak akan keluyuran, tidak akan keluar dari rumah. Ngapain gitu kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah betul malam Lailatul Qadar itu perlu kita persiapkan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar kita perlu mempersiapkan diri untuk menggapainya. Perlu kita mempersiapkan diri untuk menyorong malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu menemui kita atau kita yang perlu menemui malam Lailatul Qadar? Kalau malam Lailatul Qadar menemui kita, kesannya malam Lailatul Qadar itu yang butuh kita. Nah, kita yang butuh malam Lailatul Qadar kah atau Lailatul Qadar yang butuh kita? Coba kita lihat bagaimana perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pernah satu saat Rasulullah itu mengatakan begini, Rajab itu bulan menanam,
Lalu Sya'ban itu bulan menyiram, Ramadan itu bulan memetik, memanen. Kalau kita lihat hadis ini artinya apa? Untuk menjemput, untuk menggapai, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak hanya serta-merta di malam 10 akhir bulan Ramadan saja. Kata-kata ashr fi akhir Ramadan ada yang mengartikan bahwa malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir itu 10 dan 10. Kalau artinya 10 dan 10 itu bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa dimulai di tanggal 11 Ramadan. Kalau 11 Ramadan berarti mulai 11 Ramadan berarti kalau kita cuma hanya menyiapkan diri di tanggal 21, maka bisa jadi malam Lailatul Qadar itu sudah kelewat. Bahkan satu kitab pernah saya membaca bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak hanya diturunkan di akhir saja. Pernah satu saat Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, malam Lailatul Qadar semalam turun. Padahal saat itu di hari ke-9. Nah ini apa namanya, kalau kita hanya mempersiapkan malam Lailatul Qadar di akhir Ramadan saja berarti terlambat. Bersyukurlah pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempersiapkan diri menjemput malam Lailatul Qadar itu dari mulai awal Ramadan atau bahkan dimulai dari bulan Rajab. Jadi betul-betul mempersiapkan diri. Nah, kalau saya melogikakan, kalau orang mau masak, orang mau makan, kalau duitnya pas-pasan, keluarganya banyak, itu biasanya mempersiapkan dari mulai kayu bakar atau gas, memasang, mencari beras, lauk pauknya dan sebagainya. Ini butuh proses yang panjang, mungkin 1-2 jam baru bisa menikmati makan. Nah begitu juga malam Lailatul Qadar. Tidak serta-merta Allah memberikan malam Lailatul Qadar seperti yang saya katakan tadi. Nah, kalau malam Lailatul Qadar yang butuh kita, ya udah di rumah saja, nggak perlu ke masjid, nggak perlu tarawih. Kalau memang datang, ya insya Allah. Nah, Masyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, bahwa kita itu bukan mencari malam Lailatul Qadar, tapi bagaimana kesungguhan kita. Nah, kalimat kesungguhan ini yang perlu kita garis bawahi. Kita bukan mencari malam Lailatul Qadar, tapi bagaimana kita kesungguhan kita untuk mempersiapkan diri untuk menyambut, untuk menyongsong malam Lailatul Qadar itu dengan berbagai-bagai amal soleh. Nah, karena yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa Lailatul Qadar itu bagian dari bonus. Biasanya kalau orang mendapatkan bonus itu dari hasil kerja keras atau kerja seenaknya sendiri? Kerja keras. Jadi ndak enak-enakan. Ya udahlah, udah taraweh 11. Nah, sekarang di Mekah tarawehnya 13. Ada yang 23 dan ada yang taraweh itu semalam suntuk. Ada yang 99, bahkan ada yang 1000 rakaat. Nah, kayak apa sholatnya? Saya dulu pernah diijazahi oleh kiai saya, lakukan sholat 100 rakaat. Berapa hari kiai? Saya juga nanya lagi,
Kalau saya lakukan aja mungkin cukup sekali. Beliau mengatakan cukup, minimal 3 hari. Begitu hari keempat, karena tidak biasa saya melakukan sholat sebanyak itu, saya tidak bisa jalan, saking capeknya. Padahal ayat yang saya baca, ayat panjang-panjang, di antaranya adalah Yasin. Cuman hanya Yasin aja terus ruku, enggak diteruskan wal Qur'anil Hakim, enggak. Ini saja begitu luar biasanya capeknya. Nah, kalau kita lihat bagaimana riwayat Rasulullah ketika sholat sendiri pada waktu sholat Isya, ada salah satu sahabat nyusul di belakangnya, 1 rakaatnya 6 juz. Kayak apa itu? Apakah itu berlebih? Seperti yang saya katakan tadi, ada sahabat siangnya puasa, malamnya tahajud sepanjang malam. Nah, lalu Rasulullah ketika sahabat ini datang, ya Rasulullah, di siang hari saya berpuasa, di malam hari saya tidak pernah tidur. Gak tahu apakah siangnya dipakai tidur semua atau gimana. Saya yakin sahabat tidak seperti itu. Nah, Rasulullah pun mengatakan matamu punya hak, istrimu pun juga punya hak. Jadi melakukan hubungan badan ke suami istri itu juga ibadah. Jangan dianggap cuman hanya sekedar melepas keinginan saja. Bahkan di dalam satu hadis yang pernah saya baca, bahwa melakukan hubungan badan dengan istri itu termasuk ibadah, pahalanya sangat luar biasa. Bahkan ada hadis mengatakan kalau malam Jumat sama dengan memerangi orang Yahudi, tapi orang Yahudinya semakin hari semakin banyak gitu kan. Katanya membunuh 60 atau berapa orang Yahudi itu, tapi ternyata orang Yahudinya semakin beringas. Maksudnya adalah membunuh sikap dan perilaku Yahudi yang ada di dalam diri kita. Nah, itu saya lebih cenderung memahami hadis itu memerangi sikap dan perilaku kehidupan orang-orang Yahudi yang ada di dalam diri kita. Apakah di dalam diri kita ada sikap usil, tidak pernah puas? Itu kan sikap dan perilaku orang Yahudi. Begitu diberi ketetapan oleh Allah masih bertanya. Sudah ada hukumnya masih bertanya. Makanya orang Yahudi itu perjanjian apapun dikhianati, tidak pernah ditetapi. Namanya hari ini ada perjanjian apa? Nah, di Palestina itu sudah berapa puluh kali diajarkan perjanjian tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling ini, saling itu. Tapi ternyata apa? Masya Allah. Nah, itu yang dimaksud adalah memerangi sikap dan perilaku Yahudi yang ada di dalam diri kita. Karena malam Lailatul Qadar itu bonus, anugerah yang diberikan khusus untuk umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kegelisahan Rasulullah tadi. Di antaranya kegelisahan Rasulullah, umurnya umatku itu pendek. Coba Nabi Allah Nuh alaihissalam umurnya 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 95 tahun. Nggak tahu itu ukurannya Masehi atau Hijriyah. Lalu bagaimana juga dengan Nabi Allah Ibrahim yang umurnya juga panjang. Umat zaman dulu itu lebih dari 200, 300 dan seterusnya. Sedangkan umat Rasulullah cuman 63, 80 atau mungkin ada yang 100. Saya kemarin menemui ada beberapa orang baru meninggal, itu umur 93, 95,
ini belum meninggal di daerah Depok itu hampir tembus 100. Tapi umur segitu sudah gak bisa apa-apa. Cuman di tempat tidur begitu diajak istighfar pun juga sudah berat. Sudah gak ingat. Lalu bagaimana dengan doa? Ya Allah, berilah aku umur yang panjang. Kalau panjang begini sudah gak ada teman. Lalu ibadah gak sempurna. Diajak zikir pun juga sudah gak nyambung. Apalagi sholat tarawih. Tapi Rasulullah SAW sangat amat bijak mengatakan bahwa umur 70 tahun dari umatku adalah umur yang doanya tidak ditolak, tidak ada tabir yang menghalanginya. Makanya kalau kita punya bapak atau punya ibu, kakek, nenek, umurnya segitu, sering-seringlah minta doa restu. Jangan mencaci maki, jangan mengatakan dasar tua bangka ngerepotin aja. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Karena apa? Amal soleh yang kita lakukan untuk kakek nenek kita, untuk bapak ibu kita, itu bagian dari amal soleh yang sangat luar biasa. Salah satu bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada satu hadis an-naumu shaimun ibadah, bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, tapi kita tidak boleh terus menerus tidur. Tapi orang tidur itu juga ada baiknya juga. Minimal matanya enggak jelalatan. Minimal. Atau kalau ibu-ibu mungkin tidak ngerumpi dengan teman, dengan tetangga, atau tidak telepon sono sini, membicarakan si A, membicarakan si B. Kalau saya yakin kalau orang kompleks ini atau masyarakat Cidodol nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang ngerumpi, apalagi lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Jadi jangan dianggap tidur itu tidak ada manfaatnya, banyak sekali manfaatnya. Itu tadi minimal nggak ngerumpi, minimal nggak matanya nggak jelalatan. Jadi amal soleh yang perlu kita lakukan tidak hanya sekedar hanya pada tadarus, tidak hanya sekedar pada tarawih, menambah sholat sunnah, tapi bagaimana kita juga bisa menambah sedekah kita, menambah kebaikan demi kebaikan kita. Jadi mempersiapkan malam Lailatul Qadar tidak hanya di malam hari saja, mulai dari pagi sampai pagi. Mamanya sore nanti kita akan memberi makan orang yang berjamaah di masjid ini. Persiapannya kan enggak cukup nanti tinggal telepon 1 jam 2 jam, kan tidak. Mungkin dari pagi menu apa yang pas, menu apa yang belum pernah diberikan di masjid itu. Jadi kita berpikirnya itu bagaimana menyenangkan orang, tidak hanya sekedar menyenangkan diri sendiri. Tapi saya juga pernah, karena saya juga ngurusin anak yatim. Pernah satu saat orang ini belum pernah ngundang saya dengan anak yatim. Lalu begitu ini, ya karena orang kaya raya, orang ini mempersiapkan menu yang sangat luar biasa. Makanan termahal, makanan terenak. Ya mungkin bagi yang sudah biasa makan keju, itu kan nikmat sekali. Bagi anak yatim yang tidak pernah makan keju, dihidangkan berbagai macam menu keju. Pada waktu itu sudah saya pesan, Dek, ngambilnya jangan banyak-banyak ya, ngelihatnya enak. Begitu dirasakan, wah makannya asin. Nah, ngomong di depannya orangnya seperti itu. Nah,
Terus akhirnya ngobrol sama saya, ini gimana ya katanya, kok anak-anak makan diambil cuman hanya diecek-ecek, makan sesuap 2 suap sudah ditaruh. Ya gimana ya Pak Haji, mereka ini ya karena tidak pernah menikmati hidangan begini, ya saya katakan tidak selidah. Mungkin anak-anak yang begini ini ya Kentucky, ayam bakar atau ayam goreng itu mungkin lebih masuk. Orang ini saking pengen memuliakannya anak yatim, diberi menu seperti menu yang dia sukai. Nah, makanya kita membeli sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang lain juga perlu kita lihat, kira-kira orang ini suka atau tidak ya. Makanan ini kira-kira doyan atau tidak ya. Nah, mungkin kalau orang Jakarta mungkin, kalau yang sudah sepuh mungkin bisa merasakan nikmatnya keju. Untuk orang-orang tertentu. Begitu juga menu yang berkaitan dengan persiapan kita untuk malam nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar. Malam nuzulul Quran seperti ayat yang saya baca surat Al-Qadar itu, ada juga yang mengatakan kira-kira sikap dan perilaku yang seperti ini kalau terjadi di masyarakat kita, seperti apa tanggapan dari bapak-bapak dan ibu-ibu? Seperti contoh, para ulama atau ustadz sering mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu sering terjadi di hari ke-27 atau malam ke-27. Jadi orang dari mulai awal Ramadan atau dari Rajab, Sya'ban, Ramadan tidak pernah ke masjid, nggak pernah tarweh. Tiba-tiba ada orang, padahal barisan ini sudah penuh, ada orang mau nyodok aja. Mungkin bagaimana sikap dan perilaku bapak-bapak dan ibu-ibu? Ini siapa? Pasti kita bertanya. Mungkin malaikat pun juga bertanya, ini siapa? Orang nggak persiapan diri untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kok tahu-tahu nongol. Makanya tadi saya katakan bahwa untuk menyambut malam Lailatul Qadar perlu kita siapkan. Perlu ada satu kesungguh-sungguhan untuk mendapatkan itu. Begitu juga Allah akan memberikan bonus, itu pasti orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu sudah setengah jam. Yang jelas bahwa ada satu ayat yang mengatakan faminhum dhalimul li nafsihi faminhum muqtasid faminhum sabiqum bil khairat, bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak boleh dicemari dengan faminhum dhalimul li nafsihi, minimal mendolimi diri sendiri saja. Dolim terhadap diri sendiri itu maksiat di dalam kamar, atau melakukan kemaksiatan yang tidak diketahui orang, atau bisa juga kemaksiatan yang diumbar. Itu pertama. Lalu yang kedua adalah orang yang muktasid, ibadah getol, korupsi gak ditinggal. Ini muktasid, gitu. Gambaran muktasid gitu. Orang yang menengah. Jadi maksiat ya iya, ibadah nggak ditinggalkan. Sholat jamaah ya, tapi pulang ngelirik sandalnya, wah ini kok ada sandal cakep. Nah ini zaman dulu di kampung itu kalau mau lebaran, anak-anak muda itu banyak terawih ke kota. Untuk apa? Ngelirik sandal. Itu kan. Terawih, tapi sebelum bubar dia keluar duluan untuk mencari sandal yang baik.
Nah, padahal mereka juga nggak puasa, gitu kan. Nah, ini sudah nggak puasa mencuri lagi, gitu kan. Nah, ini masuk dalam kategori zalimun li nafsi. Tapi kalau muqtasid itu tadi orang beribadah iya, tapi maksiat jalan terus. Tapi yang orang diperhitungkan oleh Allah, orang-orang yang diperhatikan oleh Allah adalah sabiqum bil khairat. Sabiqun itu musabaqah, itu dari kalimat sabiqun gitu. Orang berlomba-lomba mencari, berusaha bagaimana saya bisa mencapai pada finish. Jangan kalah dengan kuda balap. Kuda balap itu kalau sudah menjelang pada finish, garis akhir, kudanya dipacu dengan kencangnya. Tapi ini jamaah tarawih atau jamaah Masjid Al-Muharram semakin hari semakin loyo. Tidak mempersiapkan diri bagaimana saya bisa mencapai pada garis finish yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang digambarkan oleh Allah sabiqum bil khairat, orang-orang yang bisa mencapai pada finish dan seperti yang kita harapkan semua. Demikian, kiranya ada satu hal yang tidak berkenan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Ada pertanyaan atau gimana? Atau kita cukupkan? Monggo. Waalaikumsalam. Wajib. Ya. Bulan-bulan yang lain. Ya. 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 Bahwa kita melakukan seperti ayat Al-Quran itu, aqimus shalah wa atuz zakah. Allah itu selalu mengingatkan kita bahwa kita ada keseimbangan. Sholatnya juga aqimus shalah, tegakkan sholat. Ketika kita punya uang, wa atuz zakah. Nah, itu siapa sih yang kena zakat ini? Apakah orang punya penghasilan 1 tahun itu ukurannya kalau petani itu 6 kintal 70 kilo itu wajib zakat. Lalu penghasilan bapak-bapak dan ibu-ibu yang bekerja 6 kintal atau 7 kintal lah. Kalau 1 kintal itu 400.000, berarti kali 7 2 juta 800 sudah wajib zakat. Masya Allah. Nah, kalau perhiasan 86 gram wajib zakat. Berarti kalau saya lihat dari takaran dari nisab petani itu susah. Nyangkul,
nabur benih, nyabutin rumput. Kurang lebih 3 juta sudah wajib zakat. Nah, ini gaji-gaji bapak-bapak ini tukang itu di sini sudah tidak ada 100 kan. Berarti tiap bulan tukang itu sudah wajib zakat. Kalau ukurannya petani. Dan zakatnya petani, Masya Allah, 2,5% untuk curah hujan, 5% untuk irigasi. Oh, kebalik. Irigasi 2,5%, curah hujan 5%. Berarti betapa besarnya zakatnya petani. Padahal kerjanya harus berkotor-kotor ria. Gitu. Jadi jangan menganggap kita, oh saya belum wajib zakat. Nisabnya perlu kita hitung. Makanya Allah menyeimbangkan ibadah ke Allah dan ke masyarakat itu harus balance. Nah, ini setelah saya otak-atik ya, ketepatan saya juga bertani. Saya mulai nikah itu sudah mulai membeli tanah tahunan. Saya garap. Begitu saya pikir, begitu saya ke Jakarta, zakat profesi ini itu, lalu emas, saya berpikir, ya Allah, alangkah kasihannya petani. Makanya ibadah itu tidak boleh hanya taraweh saja, tadarus saja, tapi taraweh dan tadarus saya mengatakan harus. Tanpa kita beribadah kepada Allah, tanpa kita membaca Al-Quran, memahami ayat demi ayat, kapan kita cerdas? Kapan kita bisa memahami apa yang dimaui oleh Allah untuk kita? Tanpa membaca ayat Quran, kita tidak akan tahu kemauan Allah itu apa. Nah, saya nggak bisa mengartikan Al-Quran bagaimana tahu Allah itu mau kepada saya. Saya teringat itu. Saya pada waktu saat haji, itu ada seorang mbok-mbok pembantu, itu dititipkan saya, minta tolong ya saya, orang ini tolong dibimbing. Begitu pulang dari sholat subuh, saya tanya mbok itu, mbok, tadi mbok sedih enggak ketika mendengar ayat Al-Quran itu? Mbok ini enggak bisa baca Quran. Tadi itu bahagia banget Ustaz. Saya berbunga-bunga hati saya. Yang dibaca apa? Ayat surga. Nah ini mbok-mbok yang buta huruf, enggak bisa baca tulis, enggak bisa baca Quran, mampu meresapi dari apa yang dibaca oleh imam. Terus begitu ayat yang berkaitan dengan neraka sakor, betapa pedihnya. Begitu pulang saya tanya lagi, mbok tadi gimana? Sedih, seneng atau apa? Gak tahu, hati saya kok nangis. Nangis, menjerit. Mbok-mbok ini. Kenapa? Tidak tahu. Nah ini. Jadi tidak semua orang diberi kemampuan oleh Allah untuk menghayati, menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Nah, memang kita harus selalu berbuat baik dan berbuat baik. Untuk siapapun. Untuk siapapun. Enggak bisa memberikan harta benda kita ya dengan senyum, dengan ucapan yang baik. Nah, kalau bapak-bapak ini tiap hari ngerokok 10.000 aja, berarti untuk rokoknya saja wajib disakati itu. Kalau ukurannya dengan hasil tani tadi, ini baru rokoknya ini.
Kalau tiap hari 10.000, berarti 1 bulan 300.000, 1 tahun 3.600.000. Berarti rokoknya saja sudah wajib zakat. Nah ini ukurannya adalah ukuran petani. Jangan melihat, oh saya masih susah, saya pekerja keras untuk makan sendiri saja, nggak cukup. Karena kita sudah punya mindset, saya hidup susah sehingga Allah memberikan. Susah betul. Tapi kalau kita, ya ada kotak amal, ya udah saya masukin, ini bagian dari amal atau zakat saya titipkan di masjid ini. Nah, kalau 1 bulan 300.000, 2,5%-nya sekitar 7.500 cumaan. Nggak sampai 1 bungkus. Padahal kita dinikmatin selama 1 bulan. Betapa murahnya surga. Itu kan? Surga itu murah. Ini bagi perokok, Pak ya. Ya. Saya mengatakan saya tidak merokok. Tapi saya juga tidak mengatakan bahwa rokok itu haram. Kalau rokok itu haram bahaya. Karena apa? Pajak yang paling besar di Indonesia adalah perokok, dari rokok. Nah, kalau mengatakan rokok haram, bisa jadi jalan yang ada di kita ini ya haram juga, gitu kan? Karena dari hasil yang haram. Makanya konsekuensi ucapan haram itu harus kita pikirkan lebih jauh. Nah, bisa jadi pegawai negeri itu gajinya gaji haram gitu. Jadi kita tidak boleh serta-merta mengatakan oh rokok itu haram karena madharat. Banyak orang ini ada di Pondok Indah itu kakak beradik. Dokternya nggak ngerokok, kakaknya perokok berat, bukan dokter. Adiknya meninggal duluan karena serangan jantung, yang rokok di mana? Ini anekdot saja ini. Mana buktinya kalau orang perokok itu kena penyakit jantung? Ini cuma hanya kasus ini. Ini cuma hanya canda dan tawa pada waktu saat, karena saya kena dekat karena itu kelompok pengajian di Pondok Indah. Orang itu mengatakan begitu. Ini adikku nggak ngerokok tapi kena jantung. Jadi kita nggak tahu masalah penyakit itu ya bisa jadi dari rokok. Tapi memang ya sebaiknya kalau nggak ngerokok itu lebih baik lah. Bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Kalau ngerokok, coba kalau dihitung, insya Allah 15 tahun bisa haji. Kalau 1 tahun tadi saya katakan 3.600.000 kali 15 tahun 50 juta. Sudah bisa pergi haji itu. Masya Allah. Kelihatannya satu hal yang sepele, 10.000 kok. Cuman 10.000. Tapi kalau itu kita tabung, 15 tahun kita bisa menunaikan kewajiban kita. Meninggalkan sesuatu apa kalau saya mengatakan makruh. Satu hal yang makruh. Nah ini kita harus berhitung dan berhitung. Ya. Masya Allah. Nah ini bapak-bapak yang umur 40 merokok masih ada kesempatan untuk bisa haji. 15 tahun yang akan datang. Nah, insya Allah hajinya pun juga akan diberangkatkan lebih dulu dibanding dengan yang umurnya belum di atas 60. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada pertanyaan lain? Atau sudah cukup? Cukup. Baik. Jadi beramal, beribadah itu harus seperti apa yang
diajarkan oleh Allah. Ada satu balan, ada satu keseimbangan yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini.